Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat teman-teman, kali ini gua mau ceritain tentang pengalaman gua sendiri yang posisi gua waktu itu tahun 2006 ya. Tahun 2006 itu saya lagi di Bali. Saya ini sebagai satu pengajar selancar ya, surfing, dan juga guide freelance. Oke. Nah, nih, dengar baik-baik buat teman-teman yang mau pergi ke Bali atau mau liburan ke Bali ya. Jadi biar teman-teman nggak terlalu dibodohin di sana. Karena ini pengalaman saya nyata ya. Jadi di tahun 2006 itu saya tuh mendapatkan seorang cewek nih. Cewek Jepang. Orang Hokkaido, ya kan? Nah, saya juga belum ngerti sistem kerjanya guide freelance itu seperti apa waktu itu kan. Jadi ada teman gua yang udah biasa di sana. Dia ngajarin gua caranya untuk mendapatkan uang yang lebih besar itu seperti apa. Jadi dia ajarin seperti saya bawa ke tempat hiburan, bawa ke restoran, pokoknya rumah makan gitu kan. Itu semuanya itu ada duitnya, teman-teman. Itu ada duitnya karena kita ini guide freelance ya. Jadi nggak terikat dengan perusahaan. Beda dengan guide perusahaan. Kalau guide perusahaan kan mereka udah dibayar dengan perusahaan mereka. Jadi kalau kita kan freelance, bebas ya. Intinya tentang hati nurani lah ini tentang hati nurani kita aja, karena saya sendiri merasakan terbebani ya. Saya juga nggak tahu sih awalnya, saya nggak tahu, tapi ya karena dari temen juga akhirnya saya terbawa juga kan gitu. Nah, gua kan gini, gua nih punya cewek kan, asli dari Jepang, Hokkaido. Nah, dia tuh bawa temen. Nih cerita awalnya kan gitu. Nih gue sebagai guide freelance aja ya. Mungkin cerita-cerita awalnya banyak, tapi ya ini gue langsung aja tentang sisi buruknya aja yang guide freelance itu seperti apa. Jadi kalau guide freelance, kita itu mendapatkan hasilnya dari komisi. Komisinya ini lebih besar daripada yang punya tempatnya, teman-teman. Jadi pernah saya gini ya, kan saya bawa cewek saya ini, saya bawa ke tempat permainan di Nusa Dua. Waktu itu di Nusa Dua kan ada flying fox, banana boat, segala macam permainan itu. Nah, kata teman gua, dia yang ngajarin kan, udah bawa aja ke mana, ke Nusa Dua katanya. Lah emang di Nusa Dua ada apa? Banyak permainan. Saya tuh nggak ngerti waktu itu kan, belum ngerti seperti apa gitu sistemnya, dan ternyata sistemnya gini. Nah, setelah kita sampai di Nusa Dua, kita ke tempat yang punya permainan itu ya kan. Nah, kita lobby. Nah, kata yang punya tempatnya, gimana? Lah kata saya kan, saya belum bisa menghandlenya kan. Akhirnya saya serahkan ke yang punyanya. Ya udah, beli aja yang handle, kata saya. Saya terserah beli aja karena saya juga nggak ngerti. Nah, teman saya juga sebenarnya udah ngerti, cuman udah, kata teman, udah gitu aja katanya kan. Nah, ya udahlah kata gue kan. Nih, jadi gini sistemnya. Jadi satu permainan itu kan, satu permainan itu 500.000 teman-teman kan, 500.000. Nah, buat kita yang bawa tamu, ya cewek lah sendiri, cewek saya sendiri gitu ya, itu dapatnya berapa? Dari 500.000 itu dapat 350. Sedang yang punya tempat itu cuman 150. Nah, karena cewek saya ini mintanya 5 permainan. Nah, sedangkan itu ada 2 orang, cewek saya sama temennya. Otomatis tinggal dikalikan kan lumayan itu. 3,5 kali 10, saya itu dapat 3,5 juta itu waktu itu.
Intinya hati nurani saya ini terima nggak terima gitu loh. Penghasilannya lumayan gede, 3.500.000 loh, kita cuma nganterin doang, nganterin ke Nusa Dua, terus kita tungguin mereka main. Ya, kalau dibilang jujur, saya nggak jujur termasuknya, karena saya nggak ngasih tahu hal yang sebenarnya gitu loh. Jadi sebenarnya saya ini penipu termasuknya, saya penipu. Hati nurani saya udah ditutup waktu itu, dan setelah tahu oh kayak gini cara permainannya. Jadi buat teman-teman, kalau apalagi ada ya, kan di sana tuh banyak yang namanya guide freelance, itu kan bebas dia ngajak berteman, pasti ujung-ujungnya ngajak ke diskotik, ngajak ke rumah makan, atau ngajak ke tempat permainan. Oke aja kita berteman, tapi ingat teman-teman ya, ini buat teman-teman, kalau jangan sampai kena jebakan seperti itu. Karena di tempat makan pun, di rumah makan itu gimana sistemnya ya, kita itu nggak itu sebenarnya nggak saling kenal sama yang punyanya, nggak saling kenal sama ownernya ini, nggak kenal kita ini. Cuman mereka udah memahami gitu. Bahkan gini, satu soto mangkok itu ya, soto ceker lah kalau di sana dulu banyak soto ceker itu harganya kan 5.000. Karena tempatnya ya semacam kayak restoran, dikasih harga itu jadi 50.000. Nah 45.000 ini buat kita gitu loh. Sedangkan si tamu nih nggak tahu harganya, harga aslinya kan cuma 5.000. Intinya saya itu nggak jujur termasuknya. Saya nggak jujur. Kenapa saya nggak jujur ya? Karena nggak ngasih tahu harga sebenarnya. Yang kita pikirkan keuntungan. Sebenarnya nggak semuanya ya, nggak semuanya guide freelance itu nggak jujur. Ada yang ngejelasin, udah nggak usah kata dia kan. Karena di sini terus ada yang ngomong kan langsung guide freelance-nya ke pemiliknya. Udah beli, kasih harga yang standarnya aja, aslinya aja gitu kan. Ada yang kayak gitu. Waktu itu saya nggak tahu kan. Saya berpikirnya, oh kok kayak gini ternyata ya kan gitu. Cara ngasilin duit banyak itu ya seperti itu ternyata. Dibilang mudah ya emang mudah. Cuman hati nurani saya nolak waktu itu juga, tapi dibilang nolak ya saya terima. Waktu itu saya nggak paham karena ada temen yang ngajakin gitu kan, yang ngasih tahu, karena saya nggak tahu awalnya. Jadi ya udahlah kata gue lah, daripada ini udah terlanjur, yang penting lain waktu atau kapan-kapan gue nggak mau lagi kayak gini. Karena ya buat gue sendiri, kalau gue digituin sakit juga kan gitu perasaannya. Bukan masalah kita nih berteman, tapi nggak harus menipu seperti itu gitu kan. Jadi sebenarnya saya pengalaman kalau untuk di Bali itu udah cukup lumayan ya kan, udah tahu seluk beluknya seperti apa di Bali itu. Jadi intinya gini teman-teman ya, kalau teman-teman yang mau ke sana, yang mau liburan ke Bali, saya titip aja, kalau bisa, kalau memang kalian mau berteman dengan guide freelance yang sering ngajak ke diskotik, yang sering ngajak ke rumah makan, ya kalau sekedar makan kan pasti udah tahu, lebih baik kalian ke tempat-tempat rumah makannya yang udah ada harganya gitu kan, udah tertera gitu harganya, lebih baik ke situ. Nah tapi kalau untuk di rumah makan yang nggak ada harganya, lebih baik kalian jangan. Karena ya kalau sendiri sih nggak masalah, tapi kalau kalian bawa guide freelance, saya mohon jangan, karena bisa-bisa kalian itu cuma dikadalin doang. Jadi kalau bisa, kalau mau liburan ke sana, kalian juga harus hati-hati ya. Yang namanya guide freelance itu nggak semuanya buruk, enggak, ada yang jujur juga. Pasti nggak semua gini. Jadi jangan berpikir negatif dulu. Ini cuman saran saja ya. Kalau kalian mau ke sana, liburan ke sana, saya harap ya hati-hati, karena di sana emang orangnya baik-baik termasuknya. Jadi baik-baiknya mereka itu ada maunya, intinya kan ke situ. Intinya mereka ada maunya, kenapa mereka baik-baik ke kita gitu loh. Karena saya itu di Bali itu semenjak tahun 2004 sampai 2008. Jadi saya tahu
sistem kerjanya di sana, tapi saya juga kurang tahu kalau sekarang ya, karena saya sudah lama nggak ke Bali juga, dan saya juga nggak tahu perubahannya sekarang ini. Tapi kayaknya kalau sistem kayak gitu kayaknya tetap masih ada. Jadi buat teman-teman, mungkin informasi ini cukup lumayan ya buat teman-teman agar lebih hati-hati di sana dan nggak terlalu percaya gitu aja ya. Yang penting saya juga nggak begitu gamblang nih ngasih informasinya, karena nggak enak juga gitu loh kalau terlalu memojokkan gitu kan. Ya intinya buat teman-teman semua, tolong kalau mau liburan ke sana, kalian harus bisa melihat-lihat guide-nya seperti apa dulu. Kalau guide-nya emang manis-manis omongannya, nggak ada yang bakalan itu. Cuman ya seperti itu, pasti ada maunya gitu loh. Oke teman-teman, nggak panjang lebar ya. Walaupun buat teman-teman yang dari Malaysia, dari manapun ya, intinya harus hati-hati. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semuanya.